Menjaga kebersihan anggota tubuh dari virus dan bakteri merupakan suatu kewajiban, apalagi di masa pandemi seperti ini. Salah satu upaya pencegahan adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan zat yang mengandung antibakteri. Bahan utama untuk antibakteri biasanya berbasis alkohol. Akan tetapi, penggunaan alkohol secara terus-menerus akan menimbulkan efek samping. Untuk itu, diperlukan bahan alternatif alami pengganti alkohol yang tidak mengandung efek samping. Eceng gondok adalah sumber bahan kimia dengan obat fungsi. Ekstrak daun tanaman ini mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, fenol, yang memiliki aktivitas biologis seperti antivirus, antitumor, anti jamur, dan agen antibakteri. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Habitat eceng gondok tumbuh di kolam-kolam yang dangkal, tanah basah, dan rawa. Dikarenakan pertumbuhannya yang sangat agresif sehingga menyebabkan anoksia di dalam air, menginvasi badan air, dan akibatnya akan menghalangi sungai dan memberikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Ada 4 tahap pembuatan hand sanitizer dengan ekstrak daun eceng gondok. Di antaranya ada tahap preparasi, ekstraksi, pembuatan gel, serta tahapan uji. Memasuki pada tahap pertama yaitu preparasi. Kita harus mencuci daun eceng gondok hingga bersih, kemudian ditiriskan. Langkah selanjutnya adalah menimbang daun eceng gondok sebanyak 4 kg. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 4 hari. Kemudian eceng gondok kering diserbukkan dengan cara dihaluskan menggunakan blender. Pada pembuatan ekstrak, serbuk daun eceng gondok dan larutan etanol 70% dimasukkan ke dalam botol aqua dan direndam selama 24 jam dengan ditutup menggunakan plastik hitam serta disimpan di tempat yang gelap agar terhindar dari sinar matahari. Langkah untuk membuat gel hand sanitizer adalah mengambil karbopol 940 menggunakan spatula, kemudian diletakkan pada gelas arloji dan ditimbang sebanyak 1 gram menggunakan timbangan analitik. Kemudian masukkan ke dalam mortar. Setelah itu, menambahkan 20 ml aquades dengan pipet ukur berukuran 25 ml ke dalam mortar yang berisi serbuk karbopol. Selanjutnya adalah mengaduk dengan cepat hingga terbentuk massa gel. Selanjutnya, menambahkan trietanolamid 1,25 gram menggunakan pipet ukur 1 ml ke dalam beaker gelas 100 ml untuk ditimbang. Kemudian dimasukkan ke dalam mortar, lalu diaduk hingga larutan menjadi homogen. Selanjutnya, metilparaben diambil menggunakan pipet ukur 1 ml untuk ditimbang menggunakan beaker gelas sebanyak 0,1 gram. Kemudian dilarutkan dalam aquades sebanyak 5 ml menggunakan pipet ukur 25 ml. Dan dimasukkan ke dalam mortar, kemudian diaduk hingga homogen. Setelah itu, menimbang gliserin sebanyak 5 gram menggunakan pipet tetes dan memasukkannya ke dalam beaker gelas 100 ml dengan menggunakan timbangan analitik. Kemudian ditambahkan ke dalam mortar, lalu diaduk kembali sampai homogen. Selanjutnya, metilparaben diambil menggunakan pipet ukur 1 ml untuk ditimbang menggunakan beaker gelas sebanyak 0,1 gram. Kemudian dilarutkan dalam aquades sebanyak 5 ml menggunakan pipet ukur 25 ml. Dan dimasukkan ke dalam mortar, kemudian diaduk hingga homogen. Uji organoleptik merupakan uji yang sering dilakukan sebagai kontrol kualitas dari sebuah sediaan. Penelitian ini menggunakan 10 orang panelis yang tidak terlatih dan diminta untuk menilai bau, warna, bentuk gel, mudah dioleskan atau tidaknya mengandung butiran gel hand sanitizer melalui lembar kuesioner yang telah disediakan. Setiap panelis mendapatkan 4 jenis gel hand sanitizer, yaitu basis gel dan gel ekstrak daun eceng gondok, sehingga dapat merasakan perbedaan dari keempat jenis gel tersebut secara langsung. Berdasarkan penilaian pada keseluruhan formulasi gel ekstrak etanol daun eceng gondok, maka didapatkan nilai tertinggi pada sampel 2 konsentrasi 8%. Untuk pengujian selanjutnya dilakukan uji pH.
Caranya adalah dengan menimbang sampel sebanyak 2 gram. Selanjutnya adalah menambahkan aqueous. Setelah larutan homogen, kemudian dilakukan pengukuran pH dengan menggunakan pH meter. Hasil pengujian pH gel ekstrak daun eceng gondok didapatkan hasil bahwa berdasarkan hasil uji pH menjelaskan bahwa gel hand sanitizer ekstrak daun eceng gondok telah memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia. Pemeriksaan homogenitas sediaan dapat dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan pada 4 keping kaca atau bahan transparan yang cocok. Pada uji homogenitas ini menunjukkan bahwa keempat sediaan gel hand sanitizer memiliki homogenitas yang baik. Oleh karenanya, tidak ditemukan butiran-butiran kasar pada sediaan yang berarti semua bahan penyusun gel bisa tercampur dengan baik. Uji yang terakhir yaitu adalah uji antiseptik. Pertama-tama, masukkan media PCA sebanyak 13 gram ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, encerkan menggunakan aqueous 1 liter. Selanjutnya, homogenkan campuran dengan menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit. Sebelum digunakan, cawan Petri disterilisasi terlebih dahulu di autoclave. Setelah disterilisasi, tuang media PCA di cawan Petri dan diamkan selama 1 jam hingga media menjadi padat. Selanjutnya, menggores kurang lebih 1 mm sampel pada media padat. Tutup cawan Petri, kemudian masukkan ke dalam inkubator dengan kisaran suhu sekitar 37 derajat Celcius selama 24 jam. Cawan Petri dikeluarkan dari inkubator dengan keadaan terbalik. Setelah itu, melakukan perhitungan bakteri dengan menggunakan koloni counter. Dari hasil uji antiseptik didapatkan bahwa basis gel mencapai rata 6,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian konsentrasi 8% sebanyak 4 kali 10 pangkat min 6, konsentrasi 10% sebanyak 13,5 kali 10 pangkat min 6, dan konsentrasi 12% sebanyak 89,5 kali 10 pangkat min 6. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa hasil konsentrasi gel hand sanitizer dari ekstrak daun eceng gondok yang terdiri dari konsentrasi 8%, 10%, dan 12% diuji sifat fisikanya melalui uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, dan uji antiseptik. Bahwa hand sanitizer dari ekstrak daun eceng gondok telah memenuhi persyaratan mutu standar nasional Indonesia.